Halo para Omabe, jumpa lagi dengan saya Daniel Bong Hendra. Gimana kabarnya di tahun 2021 ini? Saya doakan semuanya tetap dalam keadaan baik, sehat, bersemangat, tetap optimis walaupun masih di dalam masa pandemi. Dan saya doakan juga semoga rezekinya dipermudah, semua doa-doanya dikabulkan. Amin ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang baru pertama kali hadir di channel saya ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara tonton semua video yang ada di channel ini, lalu berikan like jika suka dengan kontennya. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan loncengnya untuk dapat notifikasi ketika ada video terbaru di channel ini. Dan bantu share ya jika dirasa konten ini bisa memberi manfaat buat yang lainnya juga. Nah, kita tahu di akhir tahun seringkali banyak orang sibuk untuk mengupgrade apa yang mereka pakai. Misalnya handphonenya, jam tangannya, tasnya, sepatunya, bahkan kendaraannya. Atau juga yang sering dilakukan di akhir tahun adalah berpergian, jalan-jalan, ya kan, makan enak, kuliner. Semuanya itu silakan dilakukan oleh teman-teman selama satu syarat ya. Teman-teman sudah siapkan budgetnya. Jadi jangan sampai teman-teman memaksakan diri untuk melakukan semua itu tanpa ada persiapan budgetnya. Akhirnya yang terjadi apa? Ketika suatu tindakan dilakukan dengan dipaksakan, maka akan ada efeknya nanti. Kalau di keuangan berarti akan berdampak pada terjadinya pengeluaran yang lebih besar daripada pemasukannya. Efeknya apa? Hutang berarti. Nah, kabar baiknya ada upgrade atau peningkatan di bidang lain, di area lain yang bisa teman-teman lakukan, dan menurut saya ini justru yang paling penting dan harus dilakukan secara berkala, khususnya di setiap akhir tahun. Yaitu apa? Penasaran? Kalau gitu jangan kemana-mana, kita masuk ke materinya. Yuk kita let's go. Nah, upgrade apa yang dimaksud? Yang tidak perlu banyak biaya, tetapi efeknya atau dampaknya sangat besar bagi kehidupan kita. Dan ini perlu dilakukan secara rutin atau berkala, seperti handphone itu diupdate secara berkala supaya makin maksimal. Demikian juga hidup kita harus diupgrade di bagian ini. Nah, saya akan rangkum dalam 4 bagian yang perlu diupgrade secara rutin atau berkala, khususnya di akhir tahun. Loh, tapi kan sekarang udah awal tahun. Nggak apa-apa, lakukan di awal tahun. Yang pertama, menurut saya ini yang paling penting, yaitu spiritual, area spiritual atau kerohanian. Kenapa kita perlu meningkatkan ke spiritual kita atau kerohanian kita? Karena kita sebagai manusia, kita harus sadar kekuatan kita terbatas. Kita bisa tiba-tiba sakit, skill kita juga terbatas. Ada kekuatan yang tidak terbatas, yaitu Sang Maha Kuasa. Dan kita harus mendekatkan diri kita kepada Dia supaya kita beroleh kekuatan seperti itu, atau kita beroleh pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Kita perlu faktor X yang akan menolong kita untuk mencapai tujuan hidup kita. Setuju nggak? Dan itu bisa dilakukan oleh Tuhan atau Allah kita. Nah, yang kedua adalah mindset atau pola berpikir kita. Percayakah teman-teman bahwa pola berpikir kita menentukan cara kita bertindak atau bereaksi, dan akhirnya hasil dari tindakan itu yang mempengaruhi apa yang kita alami hari ini atau apa yang kita peroleh hari ini. Semuanya itu berawal dari mindset. Jadi kalau hari ini apa yang kita capai belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, berarti ada yang harus dirubah. Orang akan bilang, oh, rubah caranya, betul, tapi cara itu hanya bisa dirubah kalau awalnya atau akarnya itu bisa diubah, yaitu mindset, cara berpikir kita. Nah, mindset ini bukan hal yang mudah dirubah, tapi kabar baiknya bisa dirubah. Caranya seperti apa? Nah, untuk detailnya kita akan bahas di video yang berikutnya supaya tidak terlalu panjang di video ini ya. Tapi bisa dirubah. Nah, yang ketiga adalah personality atau kepribadian kita. Kita tahu orang punya kepribadiannya masing-masing. Ada yang ceria, ada yang punya bakat memimpin, ada juga yang melankolis, lebih peka, ada juga yang cuek gitu kan. Itu adalah sifat yang umum. Ada yang pemalu dan lain-lain. Nah, kepribadian ini bukan
bawaan lahir, tetapi ini bisa berubah seiring berjalannya waktu melalui berbagai hal atau peristiwa dalam hidup kita. Dan kabar baiknya, kepribadian bisa dirubah. Gak percaya? Karena saya sendiri adalah salah satu bukti bahwa sebuah kepribadian bisa berubah. Dulu saya seorang pemalu, saya cenderung tertutup, tapi akhirnya ketika saya tahu bahwa bagian ini harus saya rubah untuk mencapai tujuan saya, maka saya putuskan untuk berubah. Memang perlu waktu, tapi kabar baiknya bisa dirubah. Jadi jangan kita menyalahkan atau kita pasrah dengan keadaan yang menyatakan bahwa oh saya memang orangnya begini, saya ini keras kepala, saya ini pemalu, saya ini takut coba hal-hal yang baru, saya ini bla bla bla. Semua itu bisa dirubah dengan satu syarat, yaitu mau berubah dulu. Sebelum mau, biasanya orang harus sadar dulu bahwa ia perlu berubah, baru mau, gitu kan. Nah, kalau kepribadian teman-teman saat ini dirasa belum bisa menunjang teman-teman untuk mencapai tujuan yang teman-teman sudah tetapkan, berarti itu harus dirubah. Bisa dirubah kabar baiknya. Semangat. Yang keempat, yaitu skill atau kemampuan. Skill ini adalah hal yang kita peroleh dengan cara melatih atau mempelajari untuk bisa menguasai. Nah, skill ini sebaiknya, yang menurut yang saya sering baca atau sering saya dengar ya dari motivator, setiap orang minimal harus punya 2 skill yang berbeda. Contoh, kalau teman-teman saat ini bisa masak, usahakan jangan hanya bisa masak, tapi bisa lakukan yang lain. Misalnya bisa marketing juga, ya kan. Kalau teman-teman bisanya game gitu kan, jangan cuma main game, pasti bisa hal yang lain juga. Game ini dalam arti profesional ya, bukan yang sekedar main game buang-buang waktu, itu mah buat apa. Nah, misalnya teman-teman saat ini orang marketing, jangan fokus hanya bisa di marketing, kuasai skill yang baru, skill yang lain, karena masa-masa seperti ini, pandemi seperti ini, bisa saja skill yang saat ini kita punya tidak bisa dipakai di kondisi saat ini. Artinya kita perlu punya skill yang baru atau skill yang lain supaya kita tetap bisa bertahan di kondisi sulit atau kondisi tidak terduga seperti masa pandemi seperti ini. Setuju nggak? Nah, untuk bisa melakukan upgrade atau update terhadap 4 aspek tadi, yaitu spiritual, lalu mindset, lalu personality atau kepribadian, dan skill atau kemampuan, ada tahap-tahap yang bisa teman-teman lakukan. Saya akan bantu dengan membuatnya dalam 4 tahap biar lebih mudah ya. Pertama adalah syarat supaya teman-teman bisa berubah atau upgrade diri teman-teman di dalam 4 area tadi. Pertama, harus sadari dulu bahwa teman-teman perlu perubahan itu. Jadi kalau teman-teman sampai hari ini belum bisa menyadari bahwa oh saya kayaknya perlu berubah di area ini, saya perlu mengupgrade diri saya di area ini. Kalau selama teman-teman tidak menemukan atau menyadari bahwa teman-teman perlu untuk perubahan itu, maka teman-teman tidak akan mulai untuk berubah. Itu yang pertama. Kedua, komitmen, lakukan perubahan itu. Bayar harganya, tidak mudah, tapi bisa. Beda kalau tidak bisa, ya kan? Ini tidak mudah tapi bisa dilakukan. Artinya kalau teman-teman niat mau upgrade, maka bayar harganya. Mungkin mulai baca buku, mungkin mulai dengar-dengar konten-konten yang bisa memotivasi teman-teman, mungkin mulai cari mentor yang bisa menolong teman-teman. Langkah yang ketiga yaitu konsisten. Konsisten ini bicara yaitu terus menerus. Jadi jangan menyerah atau jangan berhenti ketika baru melakukan 1 minggu atau 2 minggu atau bahkan baru 2 kali coba lalu tidak mencapai lalu menyerah. Jangan, harus konsisten, lakukan itu terus sampai berhasil, sampai dapat upgrade yang diinginkan. Setelah lakukan 3 hal tadi, yaitu sadari, lalu komitmen, lalu konsisten. Yang keempat, harus lakukan review secara berkala. Bisa lakukan itu review misalnya per minggu atau per bulan. Review apa yang sudah teman-teman lakukan, lalu hasilnya apa yang perlu diperbaiki, apa yang kurang, dan apa yang harus dilakukan untuk hari berikutnya, sampai teman-teman mencapai perubahan atau upgrade yang bisa menolong teman-teman untuk memperoleh kapasitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau goals teman-teman. Setuju ya? Nah, itu tadi adalah 4 upgrade yang bisa teman-teman lakukan dan 4 langkah untuk melakukan upgrade itu dengan benar. Yang pertama kita ulang ya, yaitu upgrade kerohanian atau spiritual. Kedua yaitu mindset.
atau pola pikir. Yang ketiga ada personality atau kepribadian, dan keempat adalah skill atau kemampuan. Untuk melakukan upgrade itu ada 4 cara lagi yang tadi kita coba simpulkan kembali ya, biar teman-teman ingat. Yang pertama, sadari dulu perlu perubahan itu. Yang kedua adalah komitmen untuk lakukan perubahan itu, bayar harganya. Yang ketiga adalah konsisten, lakukan terus, jangan menyerah di tengah jalan sampai berhasil. Dan keempat, lakukan review secara berkala supaya teman-teman tahu sudah sampai di mana progres teman-teman saat itu ya. Saya kira video kali ini cukup sampai di sini. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman tahu ketika ada video yang terbaru di channel ini. Bagikan ya teman-teman untuk teman-temannya yang lain. Dukung terus channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Ciao.